بالله شيخ عبد الله السكندري وعلى من علمه أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد براس وعلى من مشايخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العلي العظيم عدد كل حرف وتوت بدل الآبدين وردهرين أدول عنكم من جميع المسلمين أسود قول المعلم بدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 236 أخرج عن أوصاف بشريتك من كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لدين الحق مجيبا ومن حضرات قريبا. Keluarlah kamu daripada sifat kemanusiaan engkau, hilangkanlah olehmu daripada sifat kemanusiaan engkau dan daripada setiap sifat yang bertentangan li ubudiyatika bagi ubudiyah engkau, supaya engkau mendapat seruan daripada Allah Ta'ala dan daripada hadrat Allah Ta'ala engkau itu qariban, yakni dekat. Al-khuruj anil awsaf bil basyariyah al-munaqida li wasfil ubudiyah min anfa'il wasaili li kasbil haqa'iqil latihiyah hilyatul asrar. Keluar daripada sifat kemanusiaan, keluar daripada sifat kemanusiaan yang bertentangan bagi sifat kehambaan atau keubudiyahan, daripada sepaling manfaat wasilah untuk membuka segala hakikat yang mana itu hilyatul asrar, pakaian segala rahasia, wabahjatul ahwa, dan itu pakaian roh, waruhul qulub, dan itu rohnya hati, wasarul sudur, dan itu sebagai lapangnya dada. Wal khuruj an hadhil awsabil basyariyah awwalu mabadi iradati muridi sulukat tariqi ilallah, dan keluar daripada sifat-sifat kemanusiaan awal permulaan menghendaki seorang murid akan jalan menuju Allah Ta'ala. Awal jalan untuk menuju Allah Ta'ala, hilangkan sifat kemanusiaan. Wal awsafu hadha minna ma yakunu zahiran fi qawalibil af'al, yang namanya sifat kemanusiaan itu ada yang zahir, ada yang zahir pada perbuatan anggota tubuh, wa minha ma huwa batinun fil qulub, dan yang ada sifat kemanusiaan itu yakni ada dalam hati. Jadi sifat kemanusiaan itu ada yang zahir, ada yang dalam hati. Wa zahiratu, dan perbuatan atau sifat kemanusiaan itu yang zahir, ya kullu fi'lin aw qalin nadabaka syar'u ila tarkihi. Sifat kemanusiaan itu setiap perbuatan atau perkataan yang menyuruh akan engkau oleh syariat untuk meninggalkannya. Apabila itu dilarang syariat min muharramin, misalnya perbuatan yang haram-haram, itu disebut namanya awsafi basyariyah. Jadi apa-apa yang diharamkan Allah, al makruhin, atau perbuatan yang makruh, bisa iri anwahi dengan seluruh bagian-bagiannya. Wa majmu'uha sab'atu abwabin fi dhahiril jismi, dan seluruh kumpulannya, kumpulan sifat basyariyah itu, apa yang dilarang atau yang diharamkan tadi atau yang dimakruhkan, itu ada sab'atu abwabin, ada melewat 7 pintu. Artinya sifat kemanusiaan itu ada melewat 7 pintu ini. Fi dhahiril jismi, pada zahir ini badan.
Faminha al-lisanu, maka setengah daripadanya yakni lisan. Faminha al-lisanu wa huwa asyadduha dhararan, dan lisan ini paling mudarat, asyadduha paling bersangatan mudarat. Lidah ini paling bersangatan mudarat dari seluruh anggota tubuh yang 7 ini. Wal ainani, dan kedua mata, wal udhunani, dan kedua telinga, wal faraj, dan kemaluan, wal batnu, dan perut, wal yadani, dan kedua tangan, wal rijlani, dan kedua kaki. Wa haddu kulli aduin min hadhil a'dha'i minal muharramati wal makruhati ma'rufun inda muridi suluki tariqillah. Dan definisi atau batasan setiap anggota tubuh daripada ini anggota tubuh yang 7 ini, daripada apa yang diharamkan, yang dimakruhkan, itu sudah dikenal di sisi para murid yang menghendaki jalan Allah Ta'ala. Wahya mawadhi'u dhuhuril makdurati, dan ia menjadi tempat nampaknya segala takdir. Wa madharu man bahama fi ghaibil qabdatil yamini wasyimali. Jadi perbuatan zahir yang sifat kemanusiaan harus kita hilangkan, seperti perbuatan tangan mencuntan, menempeleng orang, mengambil harta orang, melihat apa yang diharamkan Allah, mendengar apa yang diharamkan Allah, makan apa yang diharamkan Allah, berjalan ke tempat apa yang diharamkan Allah. Sabarataan ini menghalangi kita untuk ubudiyah kepada Allah. Selama perbuatan maksiat zahir itu kita kerjakan, maka untuk ubudiyah kepada Allah kita terhalang. Maksud ubudiyah itu mengerjakan ibadah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kalau maksiat zahir masih ada, ketika kita beribadat lalu untingan itu jadi macam-macam. Kalau maksiat zahir itu masih ada, kita ibadat kena dijadikan alat untuk mencari dunia. Kenapa jadi ibadat dijadikan alat untuk mencari dunia? Karena maksiat tadi masih ada di diri kita. Fahadha ala ijmali, hadan ini ujar sidin secara garis besar. Kismun mimma yajibu ala al-muridi al-khuruj minhu min al-asabil bashir al-munaqidah lil-ubudiyah. Satu bagian daripada apa yang wajib atas si murid keluar daripadanya, daripada sifat kemanusiaan yang menghalanginya untuk ibadah kepada Allah. Qismun mimma yajibu 'alal murid al-khuruj minhu min awsabil basyariyah al-munaqidah lil ubudiyah. Jadi maksiat zahir itu salah satu bagian yang menghalangi kita untuk menuju Allah, yang menghalangi kita beribadah kepada Allah. Wal qismu tsani, yang kedua daripada sifat kemanusiaan yang menghalangi kita beribadat kepada Allah itu ya awsaful qulubil hajibah laha an asrarul ghuyub, yakni sifat-sifat hati yang mendinding baginya daripada rahasia yang gaib-gaib. Wahya audon katsiratun, dan ya audon pula katsiratun banyak. Wa sa'bun ilajuha, dan sulit untuk mengobatinya. Mengobati penyakit batin itu jadi sulit. Illa ala dhi basiratin, kecuali atas orang yang mempunyai mata hati. Basirah, mata hati. Paminha al-kibru, setengah daripada penyakit batin yang sulit diobati al-kibru, takabur. Apalagi takabur, orang takaburnya itu misalnya kada beilmu magina. Al-kibru yakni sombong. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran.
Pokoknya di karasinya taruh sebab menolak kebenaran. Padahal ampun orang benar, ampun kita salah, tetap kita karasi. Itu ngarannya sombong. Wal hasad dan sifat iri dengki, warya'u dan sifat riya, wal ujbu dan sifat ujub. Dan 4 sifat ini sumber daripada sifat-sifat batin. Sumber daripada seluruh sifat-sifat batin yang kada baik itu dari 4 sifat ini. Sombong, iri dengki, ria, ujub. Nang lain daripada 4 ini itu cabang-cabangnya lagi. Wa ma yatawalladu an dzalika min radha'il akhlaq, dan apa yang timbul daripada yang 4 ini daripada kotornya akhlak. Fal khurud an dzalika wasful ubudiyah, maka keluar daripada sifat-sifat yang tercela di hati ini itulah sifat ubudiyah, sifat orang yang ubudiyah. Jadi kita kawa ubudiyah kepada Allah, kita beribadat kawa melaksanakan niat kita melaksanakan perintah Allah selama sifat-sifat madmumah dalam hati ini hilang. Jadi selama sifat riya itu ada, kita kada kawa hendak beribadah itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu kada kawa jor basau ini kita hendak ikhlas beramal, tapi itu sifat-sifat madmumah ini masih ada, kita kada kawa. Kita nih hendak ikhlas beramal, tapi sifat madmumah masih ada, kita kada kawa hendak ikhlas beramal. Apabila beramal pasti ada untingan. Kenapa jadi gitu? Karena sifat madmumah ini masih ada di hati kita. Karena itulah orang-orang dulu, orang-orang salih dulu, sebelum mereka beramal, mereka dulu menghilangkan sifat madmumah ini. Itu yang paling penting. Mereka sebelum bertanam, itu rumput-rumput, ilalang, itu harus mereka bersihkan, itu harus mereka buangi. Hanya bertanam. Walladhi yushiru ila as-sufiyah bitakhliyah. Dan inilah yang diisyaratkan kepada ulama sufi dengan namanya at-takhliyah. At-takhliyah itu mengosongkan sifat-sifat yang tercela. Hilangkan sifat-sifat yang tercela, lalu disebut namanya at-takhliyah. At-takhliyah itu mengosongkan sifat-sifat yang tercela atau menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Sebelum kita beribadat, sebelum kita membacakan, hilangkan sifat-sifat yang tercela. Wa tahalli, kemudian baru kita isi dengan tahliyah. Tahliyah itu mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, tawadhu, ikhlas, sabar, syukur, bisa tawakal. Wa tahalli bi Allah hadi dhahira bi syafil amal dhahira. Tahalli itu lelawanan daripada sifat-sifat zahir yang tidak baik dengan cara kita membersihkan amal zahir kita anin syawaibil hawaiyah, daripada campuran hawa nafsu, wa tasfiyat amalil batina anil muqaddarati dzulmaniyah, dan kita membersihkan amal batin daripada segala kekotoran al-dzulmaniyah yang dinisbahkan kepada itu gelap. Yang dinisbahkan bahwasanya perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat hati yang kotor itu muqaddaratul dzulmaniyah, itu menggelapkan hati kita. Kita nih beramal, tapi sifat madmumah itu masih ada. Bukan amal kita tadi membersihi hati kita, tapi itu menambahi rigat.
Nah, maulah hati kita diiringat karena ada sifat-sifat madmumah. Walaupun kita beramal, karena orang-orang yang sifatnya kotor, kalau inya beramal ada untingannya untuk duniawi. Karena akhirnya agama dijadikannya alat untuk dapat dunia. Agama dijadikannya alat untuk dapat dunia. Artinya pencariannya itu melewat itu agama. Wa taswiyatul zahira wal akhdhu bil amali zahirah yusamma syari'atan wa dinan. Dan kita membersihkan zahir kita dan mengambil amal zahir lalu disebut namanya syariat. Jadi syariat itu ma'urus urusan yang zahir. Syariat itu ma'urus urusan zahir. Wal akhdhu bil amalil batina wa tasbiyatuha an kaduratiha yusamma tariqatan wa tasawufan. Dan yang ma'urusi amal batin dan membersihkan batin atau membersih hati daripada segala kekotorannya, itu disebut namanya tariqat atau disebut namanya tasawuf. Jadi ilmu untuk membersih hati daripada sifat-sifat tercela itu disebut namanya tasawuf atau disebut namanya tariqat. Tariqat itu satu jalan untuk membersihi hati daripada sifat-sifat yang tercela. Wa inda safa'il a'malil zahira wal ahwalil batina wal akhdhi fi tariqil mawahibil wal yusamma haqiqatan musyahadatan. Ketika zahir kita sudah bersih, ketika amal zahir kita sudah baik dan batin kita sudah baik dan kita mengambil jalan daripada mawahibil wal ahwal, daripada pemberian Allah, sama haqiqatan wa musyahadatan, itu disebut namanya hakikat. Jadi orang berhakikat itu syariat dilaksanakannya, tariqat dijalankannya, lalu orang itu baru mendapat hakikat. Jadi kalau orang misalnya batasawuf saja, hakikat ditinggalkan, syariat ditinggalkannya, itu tidak disebut hakikat. Jadi hakikat itu hasil percampuran syariatnya sempurna, tariqatnya sempurna, lalu disebut hakikat. Jadi kadada orang nang hakikat itu meninggalkan syariat. Kadada. Jadi orang ahli hakikat itu syariatnya mantap, tariqatnya mantap, fikihnya mantap, tasawufnya mantap. Wal ghibatu anil ihsas yusamma istighraqan wa fanan. Kalau orang itu hilang rasa, inya kada merasa apa-apa lagi, inya kada merasa inya nama gawe itu syariat, inya kada merasa inya nama gawe itu tariqat, inya kada merasa inya nama gawe itu hakikat. Ketika sudah hilang rasa lawannya, maka orang itu disebut istighraqan, istighraq, atau disebut fanaan. Orang itu fana. Fana itu dia tidak merasa apa-apa lagi, nang mengerjakan sembahyang lain rasa inya, nang mengerjakan tariqat itu lain rasa inya hilang, lawan ia itu rasa. Ketika hilang rasa itu lalu disebut orang itu fana. Watsubutu ma'ahu ala muqtadal amri wan nahyi yusamma sahwan wa baqa'an. Ketika orang itu istiqomah di dalam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan, perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi, maka orang itu disebut sahwan wa baqa'an, dan orang itu disebut orang itu baqa. Jadi orang yang di makam baka itu syariat tetap dilaksanakannya, tariqat tetap dilaksanakannya, perintah Allah tetap dilaksanakannya, larangan Allah tetap dijauhinya, maka orang itu disebut makam baka. Jadi makam baka itu syariat itu tetap berlaku lawannya. Kalau orang makam fana bisa syariat itu ditinggalkannya. Kenapa? Karena ia sudah hilang rasa.
Kadang-kadang kok, bukan kadang-kadang lagi lah, orang panah itu bisa ada sembahyang, ada puasanya. Tapi nya panah, karena orang panah itu hukum tidak berlaku lawannya. Kayak orang panah itu kan mereka orang mati. Orang mati itu hukum tidak berlaku lawannya. Kalau pang orang mati itu wajib sembahyang lawannya kan nggak ada. Jadi kalau orang di makam panah itu, ya tadi, jaga bahasa kita, dunia ini hukum itu tasarainya. Ya kada bisa lagi membedakan orang yang di makam fana itu nya kada tahu ini lelakian, ini bibinen, nya kada tahu. Fa'idha faniya anil awsabil basyariyah, dan apabila sudah ia fana daripada sifat kemanusiaan, jadi sifat kemanusiaan yang lahir sudah hilang lawannya, sifat kemanusiaan yang batin yang kayak riya, ujub, sum'ah itu sudah hilang lawannya, waqad safa an munaqidatil ubudiyah, maka ketika dia ubudiyah kepada Allah, maka sungguh bersih ubudiyahnya tersebut. Nang iya tuh beribadat ikhlas tadi. Kenapa inya kawa ikhlas beramal? Karena sifat-sifat kemanusiaan itu sudah kadada lagi lawan inya. Lalu inya kawa ikhlas, tapi kalau masih sifat kemanusiaan itu ada, hendak beramal atau beribadat ikhlas, itu paling-paling ikhlas itu ucapan di muntung inya. Nangnya bagaimana ikhlas beramal mengadada ilmunya. Fa idza safatil ubudiyah tawalat ali altafur rububiyah, apabila bersih ubudiyah itu maka batubi-tubi atasnya altafur rububiyah, kasih sayang Allah taala. Wa idza kana kadzalika kana linillah kemujiban tahqiqan biqaulihi, maka apabila ia seperti itu, jadi apabila sudah sifat basyariahnya hilang, ibadahnya sudah, ubudiyahnya sudah bersih, maka kana linillah kemujiban adalah ya pantas disebut Allah, dipanggil Allah dengan sebutan ya ibadi. Jadi orang yang titelnya ujar Allah ya ibadi, hai hamba-hambaku, itu nang dapat gelar hai hamba-hambaku itu orang-orang nang hilang sifat kemanusiaannya. Lalu Allah menyeru ya ibadiyalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Atau ya ibadi la khaufun alaikum yawma wala antum tahzanun, inna ibadi laisa laka alim sultanun. Ujar Allah kepada syaitan, hambaku itu hai syaitan, engkau tidak bisa menggoda mereka. Cuma mencapai titil hamba itu hilangnya itu sifat-sifat kemanusiaan tadi, hilangnya sifat-sifat mazmumah di zahir, hilangnya sifat mazmumah di batin, baru kita bergelar hamba. Fayaqulullah ta'ala ya abdi haqqan, maka ketika sudah hilang sifat mazmumah baik yang ada di zahir ataupun yang di batin, lalu Allah menyeru kita, memanggil kita dengan sebutan ya abdi haqqan, hai hambaku yang sebenarnya. Fayaqulu labbaika ya rabbi sidqan, dan mengatalah saya manggih pun ya rabbi, hai Tuhanku, sidqan. Wa hadhihi ghairu ubudiyatil qahri allati li umman fis samawati wa man fil ardh. Wa idza ba'uda an awsafi wa an nafsihi kana qariban ila hadrati rabbi, dan apabila ia jauh
daripada sifat-sifat tercela tersebut dan daripada nafsunya adalah ya qariban ila hadrati rabbi, adalah yaitu para kepada hadrat Tuhannya. Kana qariban ila hadrati rabbi adalah yaitu para kepada hadrat Tuhannya. Kalau sudah orang itu sifat madmumah di hatinya hilang, sifat madmumah di zahirnya hilang, maka orang itu parak lawan hadrat Allah. Karena hadrat Allah itu yang bisa masuk ke hadrat Allah orang-orang yang hatinya bersih, zahirnya bersih. Kalau hatinya kotor, inya kada kawa parak lawan hadrat Allah. Seakan-akan hadrat Allah itu lawan inya alergi, itu lawan hadrat Allah Ta'ala. Walaysa hadratu rabbi illa fana'ahu an fi'li wa wasfi wa dhatihi wa baqa'ahu bi wasfi ubudiyati. Dan tidak ada hadrat Tuhan itu, yang namanya hadrat Allah itu kita fana daripada perbuatan kita, kita fana daripada sifat kita, kita fana daripada zat kita. Ketika kita masih merasa punya perbuatan, ketika kita masih merasa punya sifat, ketika kita masih merasa punya zat, maka ketika itu kita belum di hadratnya Allah. Jadi orang-orang yang masuk hadrat Allah itu, ia fana pada perbuatan dirinya, ia fana pada sifatnya, ia fana pada zatnya. Nang ada itu perbuatan Allah, nang ada itu sifat Allah, nang ada itu zat Allah. Selama kita masih merasa punya sifat, punya af'al, punya zat, maka selama itu juga kita tidak di hadrat Allah. Walaupun awak kita itu misalnya duduk di sajadah, walaupun awak kita itu misalnya sembahyang, tapi rasa kita yang sembahyang, maka selama itu kita tidak di hadrat Allah. Tapi walaupun kita misalnya duduk ya misalnya, tapi hilang sifat kita itu beratan, hilang perbuatan kita beratan, hilang zat kita beratan, walaupun gawian kita cuma duduk aja, selama itu kita di hadrat Allah Ta'ala. Jadi hadrat Allah itu tergantung apakah kita ini fana pada af'al, fana pada sifat, fana pada zat, itu tergantung kita. Bisa aja orang itu parahatan sembahyang, haratan bawirid, tapi ia tidak di hadrat Allah. Kalau orang di hadrat Allah itu kan yang nyata hidupnya adem, tenang, tenteram, kada gelisah. Kalau orang-orang di hadrat Allah, jika kita tuh di hadapan kekasih kita, pasti kita nyaman hidup. Tapi ketika kita tidak di hadapan kekasih kita, lalu timbul lawan kita itu gelisah. Walaysa hadrat rabbi illa fana'ahu an fi'lihi. Tidak ada hadrat Allah kecuali kita fana daripada perbuatannya, daripada sifatnya, daripada zatnya, wa baqa'ahu bi wasfi ubudiyati, dan kita baqa dengan sifat kehambaannya.
فخرج عن هذا ما لا يطالبك الحق بالخروج عنه عن أوشاف البشر فليس من ذلك بشيء لأنه أباح لك منها ما نتوصل إليه من كل فعل أو قول أو نظر أو سمع ورتبة المباح بين الأمر والخطر وتذاذبها الحضرتان ويتناوبها المقامان فإن كان الغالب على الإنسان الأمر فلابد أن يسلك بمباحاته مسلكها. Maka apabila ada kebanyakan atas manusia itu perintah, maka tidak boleh tidak menjalani bimubahatihi dengan keharusannya maslakah untuk menjalaninya. Wa minas shadiqina man yasluku bil mubahatil basyariyah tariqal wajibatil amriyah bi husni niyati wa sigitar tawiyah. Setengah daripada orang yang as-shadiqin yang benar, man yasluku bil mubahah, dia menjalani akan perbuatan yang harus. Mereka menjalani perbuatan yang harus al-basyariyah yang dimangsakan kepada sifat kemanusiaan akan jalan yang wajib, itu al-amriyah, itu perintah dengan sebaik niat dan benar hajatnya. Terkadang ujar sidin lawan orang-orang shadiq kepada Allah namun ujar Allah gawian itu mubah, tapi lawan mereka itu menjadi ibadat. Padahal gawian itu mubah, tapi lawan mereka itu menjadi ibadat. Seperti makan. Makan itu kan mubah aja, artinya boleh aja, harus saja masalah urusan makan. Tapi ketika bisidkin niyah, benar niat mereka husni niyah karena ada niat, karena makan itu yanikul washrabu, makan olehmu. Artinya ketika kita makan, niat kita menjunjung perintah Allah, dan ketika kita makan, niat kita untuk menguatkan tubuh kita beribadah kepada Allah, maka makan itu menjadi ibadah. Jadi makan, minum. Niat kita minum apa? Kulu washrabu. Makan olehmu, minum olehmu. Ketika kita niat minum kopi kah, apakah Coca-Cola kah? Ketika kita minum, niat kita menjunjung perintah Allah, yakni minum dan menguatkan tubuh kita untuk beribadat kepada Allah, maka minum itu menjadi ibadat. Padahal minum itu perbuatan mubah. Jadi tergantung kita. Jadi kalau kita berilmu, makan itu jadi ibadah, minum itu jadi ibadah, guring itu jadi ibadah. Karena setiap anggota tubuh kita ada punya hak, semasuk mata, yakni mata itu disuruh istirahat, disuruh guring. Niat kita guring, bangun guring karena hendak beribadat. Nah, ketika niat kita guring itu bangunnya beribadat, maka guring kita itu menjadi ibadat. Baju itu mubah, itu perintah, tapi ketika niat kita memakai baju, niat menutup aurat, maka kita berbaju itu jadi ibadat, walaupun baju yang kita pakai itu harganya misalnya 100 juta. Tapi niat kita tadi menutup aurat, maka itu jadi ibadat. Jadi perbuatan-perbuatan mubah lawan orang-orang berilmu itu jadi ibadah. Banyak perbuatan yang mubah-mubah itu. Tergantung kita aja niatnya. Nah, kecuali kita kan ada niat, misalnya makan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala kita baca Bismillah. Tapi pahala niat makan kita kada dapat. Kan banyak orang makan itu nang diasiakannya baca Bismillahnya itu, tapi niatnya ia kada belajar. Kayak apa nih makanannya dia? Hantop, misalnya. Apalagi hantu padonya nanya Bismillah kan, ya maksudnya disuruh makan tadi baca Bismillah. Padahal makan itu lebih baik niat makan itu kita ada, makan niat menyembah Allah dan menguatkan tubuh kita untuk beribadat kepada Allah. Biar makan sepanci. Tapi kalau niat menguatkan tubuh beribadat kepada Allah, makan tadi jadi ibadat. Ulun ada di Facebook tuh malian Sidin Bagawi lah Bakabun makan sepanci, cuman mie aja apa kuahnya sepanci kau makannya.
Tapi niatnya kan beribadat, di mana ibadat mencari nafkah sagan anak bini. Nah, padahal sepancinya makan sorongonannya jadi ibadat lawan sidin. Yang penting ujar sidin bi husnin niat. Jadi kita kadang ada gawian-gawian orang misalnya anak jadi pemimpin, kenapa ya anak bana jadi pembakal? Tapi niatnya untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar inya. No, kalau tujuannya kayak itu, lalu inya jadi pemimpin tadi jadi ibadat. Ya ada juga itu. Ada juga niat, kada berniat lalu, ono jadi pemimpin, kenapa kamu jadi calon ini? Kada ada niat lalu, kada jadi apa-apa. Tergantung niat. ومن السالكين من يسلك بالمباحات طريق المندوبات لما هو عليه من المحافظة للمطلوب التباعد عن ورطة الذنوب ومن المتحورين المحاكين من يسلك بها مسلك كبائر الذنوب لما هو الغالب عليه من التحور وعدم الحضور مع الله. Ada orang ujar sidin daripada orang salikin, orang salik, mereka mengerjakan yang mubah-mubah itu melewat jalan nang sunat-sunat. Karena bagi barang yang atasnya daripada ia memelihara apa yang dituntut dan ia berjauh daripada mengerjakan dosa. Tapi ada orang nanggawiannya mutahawiri nang bahapal, munhamikina lagi lamas. Mereka menjalani akan jalan ini nang mubah menjadi alat mereka untuk mengerjakan dosa-dosa besar. Mereka makan, tapi makan tadi menjadi alat mereka untuk mengerjakan dosa-dosa besar. Lima wal ghalib alaihi minat taur adamil hudur ma Allah, karena kebanyakan mereka itu daripada bahapan dan ketiadaan hati mereka hadir lawan Allah Ta'ala fil umur pada segala perkara. Wa man badala al mubahati wal muharramat bil wajibat wal mandubat istahaqqa ayyusamma badalan. Siapa mengganti yang mubah dan yang diharamkan itu dengan yang wajib-wajib dan yang sunat, maka berhaklah orang itu disebut badalan, yakni disebut badalan wali abdal. Wa min huna summiya al abdalu li'anna ba'dalu awsafil basyariyah bin nu'utir ruhiyah. Kenapa mereka itu disebut abdal? Karena mereka mengganti sifat-sifat kemanusiaan mereka dengan sifat-sifat rohaniyah. Wa hadza ba'du itlaqati ismil abdal, dan inilah yang dipakaikan nama abdal, yakni wali-wali abdal. Karena wali abdal itu mereka merubah daripada akhlak yang tercela kepada akhlak yang baik. Wa amma ismul badalil khasi fahuwa man fani an nidatil ghairiyah. Adapun nama badal secara khusus orang yang fana daripada zat makhluk. Wa baqiya mustagrika as-sirri fil musyahadil qurbiyah, dan ia baqa lamas di dalam ini sir pada memandang qurbiyah paraknya Allah. Wa sifatil azaliyah la syu'ura lahu bisiwal wahidil haq la nafsahu wa la ghairahu. Wa li fi dzalika ya man yuridu dunuwal qurbi wabtadiri ikhla idara quyudil hissi wal bashari wa badaran tudrikil ma'mula wa dhafra wa kullu wasfin turidhu sihhatan nadhari watruk wasir fi tariqi sadatil gurari talqa minal lutfi fiha altafal ibadi wa aslu kulli khuluqin madmumin wa tabi malumin ya ar-ridha ani nafsi. Kemudian masuk pada pembicaraan asal tiap akhlak yang tercela, tabiat yang tercela itu karena orang memperturutkan lawan nafsu. Asal daripada akhlak yang tercela, tabiat yang tercela karena orang itu memperturutkan nafsu.
akalnya hilang, lalu nafsunya menguasai, itu menimbulkan akhlak-akhlak tercela. Wa ru'yatul kamalilaha, dan ia merasa sempurna. Jadi ketika orang itu merasa sempurna, ketika orang itu merasa bujur, nah di situ timbul akhlak yang tercela. Ru'yatul kamal, ia melihat dirinya itu sempurna. Jadi seberatan orang salah, inya aja nang sempurna, inya aja nang bujur. Ketika orang itu sempurna, inya nang bujur, lalu timbul akhlak-akhlak tercela, tabiat tercela. Ada bisanya caka mengakui kesalahannya itu lawan bininya yang ada bisa, bininya terus nang salah. Ru'yatul kamal, karena ia melihat dirinya sempurna. Maka ini ngalih, apalagi bini kita merasa diri sempurna, ia lakinya haur di mamainya terus. Kenapa ia merasa bujur terus? Orang tua di mamai lebih hebat, karena ia merasa bujur terus. Orang tuh disambatinya macam-macam, bungol tambok macam-macam, karena ia merasa ada bungol, cakainya bungol juga kan, bapaknya mati bungol juga. Pian tuh ada orang salah, pasti pian merasa bujur. Kamu ini zalim, kenapa ia mendengar orang zalim? Karena ia merasa dirinya kena zalim. Nanti sahabat Nasaruddin Soja itu kan itu lawan Raja Timur Leng. Raja Timur Leng itu zalim orangnya. Ditakuni Nasaruddin Soja itu orang saleh wali. Lalu ditakuni ujar Raja Timur Leng, Nasaruddin ya, kada menyambat ulama bang wali kada juga Nasaruddin ya. Ikam kau zalim aku aja. Jadi aja sidin ulun nang zalim. Sudah sini kisahnya. Kada pian tu nang zalim, pian raja zalim, kada ulun nang zalim. Gara-gara ulun zalim, lalu dikirim pian nang zalim. Artinya sama juga. Ulun nang zalim, sidin kada mandangan pian nang zalim. Ulun nang zalim, karena ulun ni zalim, lalu dikirim pemimpin yang zalim. Jadi salahnya itu kita. Kita kan hendak merubah akhlak bini kita nang ada baik, akhlak suami kita nang ada baik, itu tergantung kita. Kita nang salah, bukan laki kita nang salah, kita nang salah. Bukan bini kita nang salah, kita nang salah. Hendak merubahnya, kita nang bertobat. Astagfirullah, ulun ya Allah nang salah, bukan laki ulun. Karena apabila kita bertobat, Allah ganti akan laki kita tadi nang asalnya kada baik, lalunya berubah jadi baik. Itu ya kita Indonesia pun, dan itu juga hendak merubah di Indonesia ini kan nyaman aja di dalam kitab itu disuruh hendak mengubah pemimpin itu bukan melewat demo macam-macam, tapi rubahlah dengan itu taubat kepada Allah. Karena apabila kita taubat kepada Allah, Allah gantiakan pemimpin-pemimpin yang kada baik itu dengan pemimpin yang baik. Allah rubahkan akhlak kita yang kada baik menjadi baik. Itu tergantung kita. Ini kita nggak ada merubahnya. Kenapa? Kita rasa baik, lalu salah merubahnya. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, di dalam kitab Tafrijul Qurub, diterangkan hendak merubah orang itu nyaman di sini ikam tuh bertobat. Ku ganti akan nang baik. Asal bujur bertobat. Apalagi wah ini kita bisa juga. Kenapa anak ini kada pasien? Boleh jadi itu dari kita juga nang salahnya.
Nah maulah kita akhlak kita tercela itu jadi pertama kita memperturutkan nafsu, yang kedua kita merasa diri kita itu sempurna. Nang kita merasa sempurna itulah ujar timbul akhlak yang kada baik. Faridha ani nafsi aslu kulli baliyatin dinan wa dunyan, dan orang yang memperturutkan nafsu itu asal daripada seluruh bala, baik bala agama, baik bala dunia. Jadi kalau sudah kita memperturutkan nafsu, nah asal seluruh bala urusan agama kah, urusan dunia kah, karena kita memperturutkan nafsu. Itu nang asal bala ini berada. Kita hendak melihat banyak dalam ajir ya misalnya. Karena kita memperbuat nafsu, kenapa hutan kita tabangi habis, memperturutkan nafsu tuh. Lalu hutannya gundul, lalu penahan air kadada. Artinya kita hendak menyusuri apa kesalahan kita karena kita memperturutkan nafsu kita. Wajarnya banjir. Hutannya gundul beradaan. Jadi artinya secara zahir itu penahan air, lalu kadada lagi. Memperturutkan nafsu tadi. Jadi memperturutkan nafsu inilah asal daripada seluruh bala. Baik itu bala agama, baik bala itu dunia. Fama ahlaka amatal khalqi ila ridha an anfusihim. Tidak ada yang membinasakan umumnya ini makhluk kecuali ridha daripada diri mereka itu. Nah maulah kita binasani barataan karena kita memperturutkan nafsu. Jauh orang ini karena keegoan kita. Tuh orang misalnya perang terus misalnya. Kenapa kada babin? Karena memperturutkan keegoan mereka masing-masing. Inya kada tahu aja apa manfaat perang. Padahal nang perang itu mudaratnya banyak. Anak lah kada matian, bini lah matian. Habis. Hidup kada aman. Nang maulah perang itu apa? Ya membuat nafsu apa? Karena tapal batas wilayah. Hendak kita itulah supaya nyaman itu jaka orang hendak kita ni muisi wadai sebiji orang hendak hendak misalnya sepertiga julungi sepertiganya itu karena kita bang artinya sudah kita kabulkan hajatnya kecuali kita julungi sepertiga hendak 2/3 pulang misalnya. Was ila ridha an anfusihim wa istihsana af'aliha. Dan kenapa makhluk ini binasa? Karena ia merasa baik dengan perbuatannya. Nang merasa baik lawan perbuatannya tadi nang maulah inya ini. Makhluk ini banyak binasa. Karena ketika inya merasa baik, lalu inya kada mau menerima pendapat orang, kada mau menerima saran orang. Karena inya merasa gawiannya ini baik. Maka ngalih ya. Apabila gawian orang nih merasa baik, kita mari kada boleh kau nyambati orang, tapi merasa baik menyambati orang, lalu tetap menyambati orang. Kada boleh kita menghina orang, karena merasa baik menghina orang tuh baik, lalu tetapnya menghina orang. Nah, ini ngalih merasa baik ini dah. Bahkan apa-apa kita, mun orang tuh sudah merasa baik, kita padahi tepian babuihan, muntung kita madahi tetapnya kada nurut. Merasa baik. Waruyataha bi'aini ta'zim, apalaginya melihat bi'aini ta'zim dengan pandangan at-ta'zim, membesarkan dirinya. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu an aslu kulli ma'siyatin wa qablatin wa syahwatin ar-ridha ani nafsi. Asal seluruh maksiat, asal seluruh lupa, asal seluruh syahwat karena kita memperturutkan nafsu. Jadi kemaksiatan itu asalnya sumbernya karena kita memperturutkan nafsu. Korupsi kah? Itu asalnya daripada memperturutkan nafsu, karena nafsunya anak banasugi lalu nya mengambil jalan pintas melewat korupsi. Itu gara-gara memperturutkan nafsu.
Ada membantu nafsu karena hendak menghilangkan stres macam-macam, lalu mau nyambu atau mau obat, bisa kan membaturkan nafsu juga. Aslu kulli ma'siyatin wa qablatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa ifatin wa yaqadatin adam ridha minka anha. Dan asal seluruh taat dan menahan diri dan sadar itu karena dia tidak ridho atau karena dia tidak memperturutkan nafsu. Tidak memperturutkan nafsu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Rasulullah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ajma'in. Wa fa'ana karim ya rabbal alamin ya maulana ya mujib ya hadirin